sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ena di video pembelajaran kita yang ke-6. Hari ini kita akan membahas materi tentang aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Dan sebelum kita membahas panjang lebar tentang materi itu, Ibu ingatkan kepada siswa-siswi sekalian untuk selalu menaati protokol kesehatan meskipun belajar jarak jauh. Baik siswa-siswi sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita membuka pelajaran kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami, perempuan dan laki-laki, seturut citra-Mu, dan menganugerahkan kami dengan keindahan dan kekasan kami masing-masing, supaya kami tetap mengagumkan diri kami semua, dan kami pun bisa saling mencintai dan menyayangi di dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini ya Tuhan kami aturkan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang ini Ibu akan memberitahu apa tujuan kita mempelajari tema ini. Tujuan kita mempelajari tema ini yakni yang pertama, agar para siswa-siswi sekalian memahami hal-hal yang patut dibanggakan di dalam dirimu sebagai perempuan dan laki-laki. Yang kedua, tujuannya yakni diharapkan para siswa-siswi sekalian memahami perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan agar menjadi pribadi perempuan dan laki-laki yang membanggakan. Yang ketiga, diharapkan para siswa-siswi sekalian memahami pandangan Kristiani, khususnya ajaran kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Dan kitab suci yang kita ambil yakni kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27 dan bab 2 ayat 18 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 23. Ditambah ajaran Gereja Katolik yakni di dalam buku Katekismus artikel 2333 dan 2334. Dan tujuan yang keempat yakni diharapkan para siswa-siswi sekalian mampu membuat surat yang mengungkapkan rasa kagum terhadap orang tuamu. Baik siswa-siswi sekalian, kita tahu bahwa di saat Allah menciptakan kita manusia, bukanlah kita manusia yang menghendaki itu, tetapi yang menghendaki manusia itu adalah Allah sendiri. Dan Allah menciptakan kita manusia itu, diciptakannya seperti dirinya sendiri, atau manusia diciptakan secitra dengan Allah sendiri. Dan karena diciptakan secitra dengan Allah sendiri, maka Allah pun memberi kuasa kepada manusia untuk melanjutkan karya ciptaannya di dunia ini. Dan juga Allah memberikan kekasan yang sangat-sangat unik di dalam diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan apakah kekasannya itu? Untuk menjawab kekasan yang ada di dalam diri laki-laki dan perempuan, Ibu minta
siswa-siswi sekalian melihat foto atau gambar yang ada di bawah ini. Ya, perhatikan gambar. Gambar yang Ibu tunjukkan ini ada dua, yakni yang pertama gambar seorang perempuan dan yang kedua gambar dua orang laki-laki. Dan Ibu minta para siswa-siswi sekalian melihat gambar ini. Dan setelah engkau melihat gambar ini, Ibu mau bertanya, coba dalam gambar ini, kekasan apakah yang muncul di dalam gambar wanita dan juga gambar laki-laki ini? Ya. Kekasan-kekasan yang ada di dalam gambar ini, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, kita bagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, dilihat dari aspek biologisnya. Di dalam diri perempuan, kita tahu memiliki tubuh yang sangat-sangat unik, yakni memiliki kulit yang lembut. Selain kulit yang lembut, wanita juga bersifat ramah. Wanita juga lemah lembut. Wanita juga memiliki rambut yang panjang. Dan yang sangat menonjol di dalam diri perempuan atau wanita itu, yakni buah dadanya membesar. Nah, yaitu tentang perempuan. Itu kekasan yang ada di dalam diri laki-laki berdasarkan biologisnya, bahwa laki-laki itu memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang kekar, ototnya kuat, dan dia memiliki rambut yang pendek, kulitnya juga agak kasar. Dan yang kedua, dilihat dari kejiwaan atau psikologisnya. Berdasarkan psikologis, kita bagi lagi ke dalam beberapa hal, yakni berdasarkan perasaan. Perasaan perempuan biasanya memiliki perasaan tipis. Kita ambil contoh. Jika seorang perempuan dimarahi di depan umum, pasti ia sangat-sangat malu. Dan kelihatan malunya itu di dalam kulit wajahnya. Sedangkan yang laki-laki, dia memiliki perasaan tebal. Meskipun dia dimarahi di depan umum, dia tidak pernah merasa malu. Selain perasaan, kita juga bisa melihat perbedaan dari tindakan. Kebiasaan yang kita lihat, tindakan perempuan, yakni dia suka merawat. Kita ambil contoh, kebanyakan perempuan merawat bunga, merawat dirinya, menjaga anak-anaknya, memelihara anak-anaknya. Itu yang perempuan. Yang laki-laki, berdasarkan tindakannya, dia suka membuat, dia suka mencari tahu, dia suka mencoba dari yang sudah ada menjadi yang lebih baik lagi. Itu yang laki-laki. Sedangkan berdasarkan rangsangan seksualitasnya, yakni rangsangan seksualitas pada laki-laki agak cepat. Saya ambil contoh, laki-laki jika melihat para wanita atau para perempuan menggunakan baju UKC, cepat sekali rangsangan seksualnya. Dan rangsangan seksual laki-laki selain cepat, juga cepat meredam. Berbeda dengan yang perempuan, rangsangan seksualitasnya agak lambat dibandingkan dengan yang laki-laki.
Nah, siswa-siswi sekalian, karena perbedaan inilah, maka manusia laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan satu sama yang lain atau saling melengkapi. Karena mereka saling melengkapi, maka manusia itu disebut dengan manusia yang bersifat komplementer. Komplementer di sini artinya kedua-duanya saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama yang lain. Baik siswa-siswi sekalian, untuk lebih memahami tentang perempuan dan laki-laki, sekarang kita akan membuka kitab suci. Di kitab suci nanti kita akan melihat bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Ya, sekarang Ibu minta anak-anakku semua membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27 dan bab 2 ayat 18 dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23. Ya. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dan 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18 dan ayat 21 sampai dengan 23. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu di dunia. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik siswa-siswi sekalian, selain ajaran kitab suci, kita juga menemukan ajaran di dalam katekismus Gereja Katolik. Ajarannya itu tertuang di artikel 2333 dan 2334. Bunyinya, tiap manusia, apakah dia perempuan atau laki-laki, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka baik harta, baik hak, serta tanggung jawab yang khas. Itulah bunyi ajaran doktrin gereja atau dalam katekismus Gereja Katolik berkaitan dengan kedudukan perempuan dan laki-laki. Nah, siswa-siswi sekalian, dari perikop
yang barusan kita baca serta ajaran katekismus Gereja Katolik, kita bisa mengambil gagasan-gagasan yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama, Allah menciptakan manusia, baik laki-laki dan perempuan, dan kepadanya dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi kedua-duanya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Dan patutlah kita bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus menciptakan laki-laki dan perempuan. Maksud khususnya itu yakni agar mereka saling melengkapi satu sama yang lain. Karena mereka itu adalah bersifat komplementer. Perempuan membutuhkan laki-laki. Sebaliknya, laki-laki pun juga membutuhkan perempuan. Karena itu, para siswa-siswi sekalian, diharapkan kepada kita semua agar di dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus wajib menghargai, menyayangi yang namanya laki-laki ataupun yang namanya perempuan. Karena kita ini adalah satu di mata Tuhan. Setuju? Ya, pasti setuju. Dan akhirnya harapan dari pelajaran ini untuk kita semua, supaya di dalam kehidupan kita, kita harus selalu menghargai, mencintai satu sama yang lain. Kalau di dalam kehidupan kita saling menghargai satu sama yang lain, otomatis kehidupan kita nanti akan merasa nyaman, akan merasa tentram, akan merasa bahagia. Dan kalau kita bahagia, otomatis Allah yang menciptakan kita manusia pun juga merasa bahagia. Dan akhirnya untuk menutupi pelajaran ini, Ibu memberikan tugas kepada siswa-siswi sekalian berkaitan tugas LKPD spiritualitas dan sosial. Para siswa-siswi sekalian, untuk menutupi pelajaran ini, Ibu mengajak kita semua untuk mendoakan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagi-lagi ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur yang berlimpah kami haturkan kehadapan-Mu karena Engkau sudah menyertai kami di dalam pelajaran ini. Kami memohon kepadamu, sertailah kami dalam perjalanan hidup kami ini, dan lindungilah kami agar kami tetap menghargai satu sama yang lain di dalam kehidupan ini. Doa ini ya Tuhan kami haturkan kehadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, minggu depan kita akan kembali bertemu dengan tema berikutnya. Tema yang kita bahas minggu depan yakni tentang perempuan dan laki-laki itu sederajat. Dan akhirnya Ibu ucapkan selamat belajar, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih.